eh, ternyata pilkada kurang 3 bulan, saya dinyatakan sebagai tersangka, ya, karena hikmah yang terbesar yang dirasakan oleh Abah Anton ini apa kira-kira setelah mengalami peristiwa yang begitu barangkali ini terbesar ya yang merubah hidup Abah Anton ini. Iya, betul. Gimana Abah Anton? Jadi begini, ternyata apa yang kita pikirkan bersama masyarakat itu tidak pernah memikirkan hal yang seperti ini. Kenapa apa yang saya sampaikan ini? Jadi saya kira di pemerintahan ini kita hanya mengatur masyarakat kita yang ini. Kita tidak berpikiran kalau hal-hal yang seperti ini mungkin akan terjadi, ya. Jadi sebuah itu begini. Ini sebetulnya adalah masalah awal di pemerintahan saya. Karena kasus ini menjerat saya ini pada tahun anggaran 2014-2015. Jadi saya masih baru pertama kali masuk. Dan saya hanya berpikir dengan masyarakat bagaimana saya ini menjalankan pemerintahan ini bersama-sama. Saya katakan bersama-sama begini, pada waktu itu karena saya sama sekali dulu waktu itu, masyarakat boleh ditanya itu. Tidak ada apapun yang saya berikan pada waktu itu kepada masyarakat. Saya lihat ini tidak pernah ada bayangan sama sekali bahwa di luar kita ini bisa melakukan terobosan-terobosan yang baik, tapi di dalam ini ada sesuatu yang bisa akhirnya mungkin ini membuat permasalahan bagi saya sendiri, ya. Jadi seperti itu, karena awal itu kepinginan saya dan saya memang masuk buta di dalam situ, saya seperti itu. Mohon maaf ini Bapak Kurniawan, kebetulan mungkin saya ini hanya sebagai pemimpin sebuah bisnis, tapi ternyata tidak sama dengan apa yang saya lakukan di pemerintah. Bisnis itu kan harus cepat ya Pak ya. Jadi manajemen pemerintahan dengan manajemen bisnis ini tidak seperti itu. Jadi seperti itu, saya pikir seperti itu. Tapi saya sedikit punya pengalaman di manajerial itu. Ya, saya mencoba memanage. Padahal sebetulnya begini, perlu masyarakat ketahui juga ya. Pada waktu itu awal-awal sudah saya katakan saya akan melakukan sebuah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini sebetulnya adalah salah satu bagian dari bagaimana kita mencoba untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Dan alhamdulillah memang didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat kita, oleh masyarakat besar Kota Malang waktu itu. Kenapa demikian? Sebelum saya ini jadi wali kota ini saya sudah merasakan jadi ketua RW. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa yang menjadi kesulitan masyarakat itu kita tahu betul. Jadi seperti itu. Dan kesulitan-kesulitan ini ditambah kesulitan kita mungkin dalam hal berhubungan dengan kepemerintahan itu pernah kita rasakan. Jadi seperti itu. Untuk itulah saya punya pemikiran di awal melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini salah satu bagian dari kepemimpinan saya untuk merubah. Jadi apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat untuk tidak dilakukan kembali. Jadi sebetulnya ya kita ini sudah mencoba bagaimana yang namanya korupsi ini tidak terjadi. Kenapa demikian? Karena saya di dalam melakukan reformasi birokrasi di sini mungkin salah satu kota di Malang Raya ini yang bisa melakukan lebih dahulu reformasi birokrasi. Pada saat itu dalam bentuk apa Pak? Iya, pada waktu itu saya berpikiran supaya masyarakat ini tidak terbebani, kita harus bagaimana mengatur di dalam.
Dalam hal ini kami awal-awal menghitung dari pendapatan asli daerah kita. Saya ingin meningkatkan pendapatan asli daerah untuk apa? Untuk menunjang masyarakat di dalam hal ini adalah bagaimana saya ingin mensejahterakan masyarakat itu tidak hanya di luar saja, di dalam pun harus sejahtera. Saya yakin kalau saya lakukan seperti di bisnis untuk menata bisnis kita, itu kita harus bisa menata dulu orang-orangnya yang kita tempatkan di situ supaya bisnis kita bisa maju. Kalau di kota saya katakan saya harus bisa menata dulu supaya sejahtera nanti masyarakatnya. Kenapa demikian? Pada waktu saya melihat memang mungkin tidak sesuai ya gaji pegawai ya. Menurut saya gaji pegawai itu tidak sesuai menurut saya. Jadi saya punya pikiran bagaimana saya menaikkan PAD kita ini, pendapatan asli daerah ini untuk menunjang mereka. Supaya apa? Saya yakin kalau saya bisa memberi tunjangan kepada mereka, pas dengan tunjangan ini bisa diterima oleh mereka, saya bisa menerapkan pola perencanaan untuk mengatur dalam hal ini supaya mereka menyesuaikan dengan harapan saya. Salah satu contohnya begini, saya pada waktu itu setelah mencoba memberikan tunjangan kepada pegawai, saya sudah mulai menerapkan pola bagaimana kita ini jangan menyusahkan, membebankan masyarakat di dalam pemerintahan. Satu contoh, saya waktu itu langsung membuat gerakan di seluruh kelurahan-kelurahan. Kita punya 58 kelurahan itu, saya perintahkan untuk melakukan sebuah manajerial pemerintahan secara online. Seperti itu, untuk mengetahui apa saja yang menjadi hal-hal yang itu. Dan untuk mengetahui secara langsung bahwa mereka bekerja itu tidak mengharapkan sesuatu. Karena mereka sudah mendapatkan tunjangan dari saya. Online itu maksudnya untuk supaya cepat ya Pak ya? Supaya cepat pelayanan di kelurahan itu. Supaya cepat pelayanan di masyarakat dan masyarakat tidak terbebani. Karena pengalaman saya RW itu tadi, dulu kalau kita ingat administrasi untuk membuat akte kelahiran, KTP, KK, itu masyarakat walaupun tidak besar itu tapi masih keluar biaya ya. Jadi seperti itu. Saya waktu itu setelah memberikan tunjangan saya minta supaya mereka sama sekali tidak ada beban dari masyarakat. Itu konsekuensi, risiko dari apa yang sudah saya berikan. Ya, saya tunjangan dinaikkan supaya tidak melakukan pungutan begitu ya, yang begitu ya, seperti itu mungkin ya. Jadi seperti itu. Tapi berhasil pada saat itu Pak ya? Sangat berhasil sekali karena apa? Saya pada waktu itu di samping rasa bersyukur, ucapan terima kasih pada masyarakat. Sejak awal saya memerintah, saya melakukan program turun ke lapangan. Ya, saya targetkan itu 5 tahun, 58 kelurahan ini sudah selesai. Jadi setiap 2 minggu sekali saya turun, sejak pagi sampai sore. Setelah saya kunjungi dari mulai ujung kampung sampai ujung kampung, di situ saya secara langsung bisa melihat permasalahan masyarakat. Di samping itu di akhir sore saya kumpulkan masyarakat itu. Di situ saya kumpulkan seluruh aparatnya, aparat pemerintahan saya. Saya katakan program saya ini berjalan apa enggak. Persoalan-persoalan ini mereka harus tahu. Jadi seperti itu. Ternyata sangat dirasakan oleh masyarakat. Karena begitu saya menerapkan itu, sama sekali di kelurahan itu sekarang sudah tidak ada pungutan-pungutan. Ini luar biasa sekali ternyata masyarakat. Itulah kenapa masyarakat mendukung saya memberikan tunjangan kepada
pegawai. Namanya tumpeng ya Pak ya? Dulu. Itu namanya tumpeng, penghasilan ya? tunjangan penghasilan. Jadi seperti itu. Nah, itu mendukung sekali masyarakat. Kenapa? Uang yang diberikan ini untuk tumpeng ini juga uang dari masyarakat. Tapi karena masyarakat sekarang sudah tidak terbebani, akhirnya sangat mendukung. Nah, itu sangat bagus sekali. Supaya apa? Mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi seperti itu ya. Ini awal waktu itu. Di situ saya melihat lagi bagaimana ya persoalan-persoalan yang ada di bawah setelah saya melakukan kunjungan 2 minggu sekali pagi sampai sore itu, ternyata masih ada masukan dari masyarakat kita. Salah satunya beban sekolah. Nah, beban sekolah pada waktu itu saya berpikir ini juga masalah, memang permasalahan. Akhirnya apa? Saya coba saya kumpulkan seluruh aparat pemerintahan untuk mencoba memberikan solusi bagi masyarakat kita. Saya memohon supaya masyarakat ini sama sekali lagi seperti di kelurahan-kelurahan maupun kecamatan tidak ada beban. Apa itu? Saya minta sekolah ini gratis. Nah, pada waktu itu bahkan di Malang Raya ini itu sama, satu-satunya yang bisa melakukan sekolah gratis. Akhirnya bahkan kita ini itu tingkatan apa SD, SMP? SD, SMP, SMA kita membantu. Pada saat itu SMA masih kewenangan kota ya? Ya, masih kewenangan kota yang akan masuk provinsi. Memang kita pikirkan pada waktu itu, andaikan ini nanti masuk provinsi, jadi problem kita. Makanya kita perlu konsultasi hal ini, penerapan peraturan, jadi seperti itu. Nah, nanti membebani nggak bagi provinsi? Nah, belum tentu kita tidak terbebani, tapi provinsi nanti terbebani. Ya, karena SMA ini mau diambil alih oleh provinsi, jadi seperti itu. Akhirnya SD, SMP, terus kita membantu yang SMA. Membantu yang SMA itu adalah mereka-mereka yang memang patut untuk diberikan subsidi. Ya, bagi saya, menurut saya seperti itu dulu. Jadi bahkan kita hampir bisa mensubsidi di luar kota Malang. Karena apa? Kota pendidikan kita hampir 10% itu ini anak-anak sekolah yang dari luar kota. Nggak boleh kita sama sekali nggak itu. Akhirnya mengikuti juga merasakan sekolah gratis itu. Ini ya seperti itu. Setelah itu kita terus turun, itu masih banyak persoalan. Nah, jadi seperti itu. Apa itu? Setelah ya ini memang masyarakat kita, tapi ya memang tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam ini, saya sebagai kepala daerah, masyarakat menyampaikan. Nah, ini sekolah gratis, alhamdulillah sudah, terima kasih. Pada waktu itu kalau kita waktu turun itu saya kumpulkan itu, nah itu sudah, terima kasih. Tapi kita masih terbebani lagi, Abah Anton, apa itu masalah untuk transportasi. Ya, masalah transportasi. Saya pikir iya juga ya, seperti itu. Akhirnya saya punya pikiran bagaimana kita membuat transportasi sekolah gratis. Itu coba saya kumpulkan. Akhirnya ternyata bisa kita lakukan dari PAD kita, gitu loh. Bisa. Coba aturan kita lihat, ternyata bisa. Nah, kalau bisa kenapa itu? Memang mungkin masyarakat tidak melihat di dalam 5 tahun, hampir 5 tahun kepemimpinan saya ya, itu proyek-proyek yang prestisius ya, jadi seperti itu. Terus terang saja saya memang tidak punya pikiran ke situ dulu. Yang saya pikirkan adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat dulu. Memberi kemudahan pada masyarakat. Jadi seperti itu. Dari sekolah gratis. Bahkan saya dulu merencanakan ada masyarakat yang lain, yaitu
bagaimana ke pasar gratis. Jadi seperti itu, angkutan ke pasar gratis. Itu sudah terpikirkan lagi kita. Ada perencanaan-perencanaan yang tidak bisa secara langsung itu ini karena kemampuan dari PAD kita waktu itu. Ya, jadi seperti itu karena masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi seperti itu. Alhamdulillah sekali ternyata harapan kita untuk kemaslahatan di luar, di bawah itu sudah berjalan. Ya. Dulu tidak ada, ya. Waktu saya turun itu masyarakat menyampaikan tidak tercapai ya harapan mereka itu. Seperti contoh pada waktu dulu tidak ada, kita masuk kampung-kampung itu ada lampu jalan. Masyarakat minta supaya ada lampu jalan. Oke, saya jalankan. Ternyata alhamdulillah berhasil. Terus jalan-jalan itu, baik jalan itu gang kecil, gang besar, minta pemerintah untuk mengaspal. Ya, akhirnya saya lakukan. Nah, mungkin prestisius tidak ada, tapi memang saya berharap memang ini kebutuhan masyarakat dulu. Jadi seperti itu, saya lakukan seperti itu. Bahkan akhirnya saya ingat di awal-awal tahun 2014 itu awal saya dengan terobosan saya, karena saya menggandeng beberapa akademisi dari universitas. Saya masih ingat saya mendapatkan pada waktu itu rekor muri, ya. Rekor muri yang mungkin dari kepala daerah yang berani melakukan terobosan kerjasama dengan 32 perguruan tinggi. Dengan mana aja pada saat itu? Ya, dari perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Kebetulan Kota Malang ini punya lebih dari 50 perguruan tinggi. Ya, 3 itu maksudnya dengan mana aja? UB? Kita 32, ya, 32. Ya, kerjasama dengan perguruan tinggi tadi? 32. 32 perguruan tinggi. Apa tujuan bekerja sama dengan 32 perguruan tinggi dulu adalah bagaimana kita menghitung mengatasi 58 kelurahan. Dari melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan turun itu, memang saya ingin masing-masing kelurahan ini ada semacam yang memberikan masukan kepada masyarakat atau memberikan sebuah ilmu kepada masyarakat untuk merubah kehidupan mereka. Ya. Jadi seperti itu. Dan berjalan, Pak? Alhamdulillah, sebetulnya ini juga sudah dirasakan masyarakat, karena dulu tidak pernah terjadi seperti itu. Saya waktu itu mencoba membangun sebuah namanya kita ini kelurahan, ya, kelurahan tematik, kelurahan kampung, yang namanya orang kampung tematik, ya, kalau orang Malang bilang kampung tematik. Saya ingin itu. Kenapa saya ingin itu? Saya ingin merubah secara keseluruhan. Kebetulan pada waktu itu, kalau nggak salah, Bapak Presiden kita minta untuk supaya ada revolusi mental. Ya, namanya revolusi mental. Menurut pengertian saya, revolusi mental itu adalah bagaimana merubah sebuah sosial kehidupan masyarakat. Jadi seperti itu. Arahnya mungkin ke sana, ya, jadi itu. Akhirnya saya bikin terobosan, yaitu membuat kampung-kampung tematik, berlomba-lomba untuk bangun kampung. Nah, kampung-kampung tematik inilah di situ juga juga diikutkan para akademisi ini untuk membantu mereka, mendampingi mereka, pendampingan lah, sebagai pendampingan untuk itu. Dan akhirnya alhamdulillah berhasil. Pada waktu itu, kalau nggak salah tahun 2015, ya, itu kita mendapatkan julukan kota inovatif, ya, kota inovatif. Saya mencoba bagaimana menyulap kampung-kampung yang kumuh itu menjadi kampung yang produktif. Jadi seperti itu. Saya punya keyakinan perubahan sosial ini kalau bisa terjadi kepada masyarakat, saya bisa merubah semuanya. Nah, ini pemikiran saya seperti itu. Dan itu terbukti sebetulnya. Jadi seperti itu.
dari program-programnya Pak Anton dulu, Ya. yang kira-kira sangat ingin diwujudkan oleh Pak Anton tapi belum sempat diwujudkan itu apa kira-kira? Ya, jadi begini, Kota Malang ini kota pendidikan. Saya berpikiran bagaimana kita kalau membangun sebuah kota yang tentu ini kita mengambil dari pengetahuan-pengetahuan di masing-masing perguruan-perguruan menjadi sebuah kota smart city menurut saya. Kota smart city ini penting menurut saya karena banyak sebetulnya orang yang berilmu di Kota Malang ini yang saya melihat banyak dimanfaatkan oleh kota-kota lain menjadi guru kota-kota lain. Bahkan mungkin ada yang di luar negeri. Jadi seperti itu. Nah, saya berpikiran, kenapa kita yang memiliki perguruan yang besar, kita memiliki pengetahuan yang besar, tapi tidak kita manfaatkan. Ya, itu seperti itu. Langkah kita ini naif kalau tidak bisa membuat smart city, seperti itu. Terus kita membuat itu. Nah, akhirnya pada waktu itu saya mengajak tim saya untuk membangun sebuah master plan. Ya. Master plan ini saya berpikiran bahwa sebuah pembangunan ini harus keberlanjutan, tidak terpenggal-penggal. Kalau pembangunan ini tidak punya pemikiran berkelanjutan, ini amburadul. Karena apa? Terpenggal-penggal, belum selesai, mungkin nanti ganti pimpinan sudah berubah lagi. Jadi ini akan istilahnya orang Jawa muspro. Jadi terbengkalai. Tidak berkesinambungan. Seperti itu. Akhirnya saya membuat perencanaan. Sudah dibikin ya? Alhamdulillah sudah kita bikin pada waktu itu tim ini dengan tokoh-tokoh masyarakat, akademisi. Ini saya minta ada pemikiran-pemikiran ke depan dengan arahan yang saya minta itu bisa terwujud apa enggak ya ke depan. Bahkan saya pernah diminta waktu itu di LAN, Lembaga Administrasi Negara, karena salah satu yang bisa mewujudkan sebuah gambaran keberlanjutan pembangunan 20 tahun. Nah, itu sesuatu yang memang mungkin tidak bisa dilakukan, itulah ya, saya kira. Itu mereka mengira seperti itu. Tapi ternyata pada waktu itu saya sampaikan kepada beliau, kita ini punya peraturan ya, RT RW yang memang sebetulnya harus kita lakukan. Tapi memang sekarang kita melihat pembangunan ini mau tidak mau harus ada sebuah pemikiran untuk supaya tidak terbengkalai, ini harus ada sebuah sistem keberlanjutan. Nah, ini memang kadangkala menjadi kesulitan dari kepala daerah itu adalah kepala daerah itu hanya paling lama menduduki 10 tahun, tidak 20 tahun. Kalau kita membuat keberlanjutan sampai 20 tahun, nah, apakah mungkin ini bisa terjadi? Kenapa? Karena setiap kepala daerah itu akan memiliki sebuah visi misi tersendiri. Nah, sebuah visi misi. Tapi saya kira kita tidak boleh pesimis. Kita harus optimis. Kenapa kita harus optimis? Kita ini punya peraturan. Nah, pemerintah itu punya aturan. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini kita tuangkan dalam aturan, ini mau tidak mau harus dijalankan. Kalau visi misi ini memang kadang pasti memiliki sendiri-sendiri calon-calon itu seperti itu. Tapi saya yakin mungkin kalau kita berpikir secara logis, secara jernih, bahwa apa yang sudah baik ini mestinya tidak harus ditinggalkan. Karena apa? Konteks berkelanjutan ini, yang baik ini mestinya harus dipertahankan.
bukan dipertahankan, harus lebih ini. Karena apa? Konteks keberlanjutan. Ini yang sebaik harus lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Tidak harus ditinggalkan. Dihilangkan, maksud saya seperti itu. Pada saat itu master plan yang dibikin oleh Abanton sudah diundangkan? Pada waktu itu master plan masih dalam taraf untuk saya sampaikan ke publik. Dalam hal ini seluruh Indonesia. Sudah saya sampaikan, saya punya gambaran seperti ini. Memang maksud saya begini, kita pemerintah daerah tidak bisa berdiri sendiri. Kita mesti punya tahapan-tahapan pemerintahan provinsi, pusat, dan ini. Dan ini kalau tidak didukung bersama, itu nggak bisa berjalan. Nah, pada waktu itu sudah mulai saya sampaikan ke seluruh Indonesia pada waktu di lembaga administrasi negara. Apa? Master plan-nya yang dibikin pada saat itu untuk jangka waktu berapa tahun? Ya harapan kita memang 20 tahun ke depan. Ya, jadi seperti itu. Karena membangun smart city ini tidak seperti membalikkan apa yang salah satunya yang menjadi poin utama adalah smart city itu ya. Smart city. Master plan itu. Ya, master plan smart city. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah mencoba berpikiran ke sana ya, ke sana. Smart city ini penting menurut saya seperti itu. Karena sekarang ini mau tidak mau masyarakat kita ini sudah beralih kepada teknologi. Jadi kita harus mengimbangi itu, menyambut itu. Jadi mau nggak mau smartnya. Sebenarnya smart city ini sangat bagus sekali. Ini sebuah transparansi pada masyarakat kita. Karena melalui sebuah smart city ini masyarakat akan bisa secara online, secara ini bisa melihat apa sih hal yang dilakukan oleh pemerintah dan mungkin apa sih yang direncanakan oleh pemerintah ini sesuai enggak, dan itu sebenarnya ini sebuah transparansi sebenarnya seperti itu. Dengan pengalaman Abanton dulu 5 tahun, hampir 5 tahun memimpin, kemudian begitu sekarang ini melihat perkembangan yang terjadi, itu kira-kira Abanton ini masih mengamati perkembangan yang terjadi atau bagaimana? Atau sudahlah karena ini beda pemimpin juga beda kebijakan, barangkali punya itu, atau ada hal yang masih mengusik Abanton, misalnya yang bikin sesuatu, ini kok kenapa kok nggak dilaksanakan, kenapa ini, ada seperti itu nggak Pak kira-kira? Jadi begini, saya punya keinginan, tapi kembali lagi tadi, hidup ini misteri. Ya, jadi saya tidak punya bayangan bahwa tujuan arah untuk saya sebuah kebaikan ini akan berbuah seperti ini. Nah, seperti yang saya alami ya. Ternyata mau berlangsungnya pilkada ini, ya pilkada kurang 3 bulan kalau nggak salah, itu ternyata saya terkena masalah. Di mana masalah itu terjadi pada tahun awal saya 2014-15 ya, jadi seperti itu. Ini saya tidak pernah terpikirkan karena bagi saya sudah merasa itu berjalan dengan baik, jadi seperti itu. Ternyata pilkada kurang 3 bulan saya dinyatakan sebagai tersangka ya, karena ikut di dalam bagian untuk ini. Ya ini tugas tanggung jawab kita sebagai pemimpin, mau nggak mau memang harus tanggung jawab. Jadi seperti itu. Tapi memang kita nggak membayangkan bahwa ternyata tanggung jawab itu sangat besar sekali ya. Jadi itu. Mungkin apa yang dilakukan oleh mereka kita juga harus bisa mengontrol. Jadi seperti ini. Tapi memang itu kelemahan saya. Jadi mungkin tim ini kurang bergerak dengan baik. Jadi seperti itu. Dengan apa? Dengan arah dan tujuan yang sudah saya gariskan ini belum bisa berjalan dengan seperti arah tujuan. Jadi seperti itu. Harapan kita mereka ini sudah mendapatkan tunjangan tumpengan penghasilan ini, saya kira itu sudah juga cukup lah membantu mereka. Jadi seperti itu. Bahkan saya sudah mencontohi jangan ada hal-hal yang seperti itu ya.
Nah, itu sudah saya buktikan semuanya sebetulnya jalan baik itu ya, jalan sudah baik. Tapi ternyata memang ada sandungan ya, ternyata seperti itu ya. Begitu saya ditetapkan tersangka, saya kaget juga. Ternyata kasus di awal pemerintahan saya ini sudah berbuah masalah, jadi sebuah seperti itu. Karena mungkin ketidakpengertian saya terhadap situasi di dalam pemerintah itu mungkin seperti itu. Jadi saya tidak berpikiran. Karena saya sampai tahun 2018 awal, sampai ditetapkan itu, saya masih merasa bahwa ini sudah berjalan sesuai. Nah, jadi seperti itu. Ternyata tidak juga. Jika yang Anda dengar dari perkataan saya, jika yang Anda saksikan dari video saya menurut Anda baik dan menurut Anda ada manfaatnya, jangan lupa subscribe dan share kepada yang lain. Terima kasih.